Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN 2023, perkenalkan saya Siti Syamsia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan nomor UKG 2015024222937, NIM PPG 2201156426. Saya mengajar di SD Nutan Kayu Selatan 27 pagi, Kelurahan Hutan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6. Pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, beriman, cerdas, sehat, mandiri, ceria. Oke, alhamdulillah semuanya ceria-ceria. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau yang memimpin doa hari ini adalah Lukman. Lukman, dipersilakan. Hey friend, are you ready? Ready. Greeting to our teacher, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat semuanya ya. Stop teacher, saya pikir, saya rasa. Saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, teluk yang rapi siap berdoa. Before we study, let's pray based on our religion. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Lukman, silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu nih. Melihat siapakah temanmu yang belum hadir hari ini. Oke, yang pertama Aisyah hadir. Yang kedua Amira hadir. Atta, ada Fadel hadir. Ada Orlando. Orlando tidak masuk hari ini. Oke, terus ada Wahyu. Wahyu tidak hadir. Kemana ya Wahyu? Oh, Wahyu hari ini sakit. Terus kemudian ada Akbar. Alhamdulillah semuanya sudah hadir kecuali Orlando dan Wahyu. Kita doakan semoga Orlando dan Wahyu yang hari ini tidak masuk, Allah kasih kesembuhan dan bisa kembali lagi ke sekolah. Oke? Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai hari ini, kita tumbuhkan dulu sikap nasionalisme kita untuk memeriahkan di bulan apa nih? Di bulan Agustus ini kita mau merayakan kemerdekaan nanti di tanggal 17. Oke, kita nyanyikan dulu lagu kemerdekaan. Bisa berdiri semuanya? Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih digantung pada. Pada kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Oke. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Dengar. Dengan pembelajaran hari ini, kalian dapat mampu mengidentifikasi
pada kalimat efektif. Kemudian dengan berdiskusi nanti kalian mampu merangkai kalimat peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan kata tanya, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana dengan kalimat efektif. Kemudian akan ada tayangan video tentang perilaku-perilaku hewan. Nah, kita akan mengetahui ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut. Oke, kemudian juga nanti dengan bermain games berburu hewan, nah, kamu dapat mempresentasikan hasil dari games kalian. Kamu dapat mengetahui ciri-ciri dari hewan berdasarkan habitatnya. Siap? Siap. Semangat. Kita lanjut. Sebelumnya kita baca dulu teksnya ini. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal berapa sih? 17 Agustus. Bangsa Indonesia itu ternyata masih terus mempertahankan kemerdekaannya, yaitu dengan cara apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan. Ada yang tahu nggak? Coba. Akhtar. Apa? Karena setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa asing atau bangsa Belanda datang lagi ke tanah air dan akhirnya disambut dengan berbagai perlawanan oleh bangsa Indonesia. Good. Ternyata bukan hanya setelah kemerdekaan itu saja Indonesia sudah merdeka begitu saja. Oke. Terus bagaimana sih ada perlawanan-perlawanan itu? Apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia? Bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Nesya bisa menjawab? Oke? Dengan dua cara, yaitu oke, ada dua perjuangan. Yang pertama tadi kata Nesya ada perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Oke, kita simak berikutnya. Mari kita membuat kelompok untuk berdiskusi. Kelompoknya sudah siap? Sudah. Kelompoknya sudah sesuai? Sudah. Oke, sip. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober terjadilah pertempuran Surabaya. Ibu minta Fadel untuk membacanya. Silakan Fadel. Berdiri boleh? Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabar, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak di pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabar. Oke, tepuk tangan untuk Fadel. Pertempuran Surabaya dimulai pada tanggal 25 Oktober 1945 setelah terjadinya kemerdekaan. Siapa pemimpinnya? Dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabar. Oke? Nah, sekarang bulan Agustus. Pas banget materi kita tentang mempertahankan kemerdekaan. Berarti kita harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara apa sih? Belajar, pintar, apa lagi sih? Menjaga nama baik bangsa Indonesia. Terus apa lagi sih? Menerapkan kedisiplinan, Nilai-nilai cinta tanah air. nilai-nilai kita tanah air, pintar. Terus apa lagi sih? Ada yang tahu nggak? Bersatu padu, tidak adanya perpecahan. Good job untuk semuanya. Yuk selanjutnya akan ibu berikan lembar kerja kalian dan kalian mencari unsur-unsur terpenting dengan menggunakan kata tanya apa. Apa sih yang terjadi? Mengapa sih bisa terjadi? Siapa sih yang tokoh-tokoh yang ada di dalam pertempuran Surabaya tadi? Gitu ya? Terus di mana sih terjadinya? Kapan sih waktunya? Gitu ya? Paham ya? Oke.
Nah, di situ kamu jawab. Tokoh dari pertempuran Surabaya. Nah, itu dari kata siapa? Gitu. Terus kapan? Berarti kapan itu bisa digunakan untuk waktu. Berarti kapan terjadinya pertempuran Surabaya itu? Nah, kamu tuangkan di situ. Nah, pada tanggal berapa tuh tadi tuh? Kemudian kenapa? Mengapa pada tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Oh, terjadi karena terjadinya perlawanan. Seperti itu ya. Oke, paham? Ini kan jawabannya nih. Siapa? Jawabannya apa? Masukkan ke dalam sini. Jawabannya itu dia. Udah masuk aja terus aja di bawahnya. Iya, jawabannya juga. Tadi kan kapan? Kapan di mana? Kamu jawab. Di mana? Berarti di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Iya, tapi langsung jawabannya. Sudah tidak lagi kata tanya yang dibuat, tapi jawabannya. Iya, langsung aja tulis di bawahnya. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang kita perhatikan dari mind mapping pertempuran Surabaya. Nah, apa sih yang kalian dapat informasi-informasi penting dari kata mengapa? Coba, mengapa siapa yang bisa? Oke, Daryl. Pemimpin bangsa Indonesia. Oh, mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Oke, ada yang tahu lagi mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Makin silakan. Oke, dikarenakan tewasnya pemimpin dari bangsa negara Inggris, yaitu Jenderal Malabi tewas, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya. Oke, good. Ada nih kata tanya siapa? Ada yang bisa jawab? Siapa? Fadel, silakan. Oh, siapakah tokoh-tokoh dalam pertempuran Surabaya? 1, Brigadir Jenderal Malabi. Terus ada lagi? Oh, Bung Tomo. Good. Ada lagi? Oke, cukup. Terus dari kata tanya di mana? Ada yang bisa jawab? Di mana? Oke, Amera. Di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Yaitu di kota Surabaya. Kemudian dari kata tanya kapan? Oke, Akhtar. Yaitu tanggal 10 November 1940. Oke, pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November. Kak Fatih, silakan. Apalagi yang belum? Kak, apa? Kata tanya apa? Silakan. Peristiwa pertempuran fisik dengan senjata antara pemuda. Oke, pertempuran fisik senjata antara tentara sekutu dengan bangsa Indonesia. Oke, sudah bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya perhatikan kata tanya. Kata tanya dan kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu untuk benda, perbuatan, tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Bagaimana ciri-ciri kalimat tanya? Alden? 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya selalu diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Kemudian, Faris. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan Imbuhan seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata yang mempunyai unsur SPOK. Ada yang tahu SPOK? Ada yang tahu? Subjek, predikat,
hasil mind mapping kalian dapat menuliskan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya. Menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang sangat singkat, ya, tidak bertele-tele. Oke, dipersilakan. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya menggunakan kalimat efektif. Ada yang mau mencoba? Oke, Gifari, silakan. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 27 Oktober sampai 20 November 1945 bertempat di Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia. Pertempuran ini melibatkan rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Puncak Surabaya setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Oke, good, bagus. Tepuk tangan untuk Gifari. Ada yang membuat salah satu contoh kalimat yang tidak efektif. Perhatikan, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Oke. Amira, apakah bisa membacakan kalimat tersebut? Kemerdekaan pada tahun ini diberiakan dengan perlombaan tarik tambang yang diikuti oleh para bapak-bapak. Ini adalah kalimat tidak efektif. Menurut Amira, mana sih kalimat yang merupakan pengganti? Ini kayaknya nggak cocok deh. Ada kata yang harus dihilangkan. Ada kata yang mubazir di sini yang harus dihilangkan. Ada yang tahu? Kata apa? Kata bapak-bapak. Coba kalau kata bapak-bapak bagaimana? Kemerdekaan pada tahun ini diberiakan dengan perlombaan tarik tambang yang diikuti oleh para selesai. Bapak-bapaknya dihilangkan katanya. Benar apa enggak? Oke, ada lagi? Kata padanya dihilangkan. Kemerdekaan pada tahun ini diberiakan dengan perlombaan tarik tambang yang diikuti oleh bapak-bapak. Ada yang sudah ikut lomba di rumahnya? Saya. Good. Ada yang belum? Nanti besok kita akan melaksanakan perlombaan 2 hari di sekolah. Oke? Selanjutnya, ternyata bukan hanya orang dan para perjuang untuk mempertahankan kemerdekaan saja yang memiliki strategi untuk melawan penjajah Belanda dan penjajah Inggris yang akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Ternyata hewan juga memiliki strategi-strategi untuk mempertahankan dirinya. Untuk mempertahankan dirinya, hewan juga memiliki strategi-strategi. Apa aja sih? Yuk. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan, Mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. adaptasi terbagi menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan psikologi. Apa sih adaptasi morfologi itu? Hewan memiliki bentuk kaki, bentuk paru, bentuk bagian tubuh lain untuk melindungi dirinya dari predatornya. Contohnya kaki bebek yang memiliki selapu. Oke, yuk kita tonton.
disebut autotomi. Good job. Ada lagi nggak dari gambar yang video tadi? Bunglon. Bunglon, bagaimana dengan bunglon? Bisa berubah warna. Perubahan warna pada bunglon disebut, tahu? Perubahan warna pada bunglon disebut mimikri. Oke? Nah, perhatikan lagi. Tuh, tadi ada kelelawar dan paus. Kenapa kelelawar dan paus? Bisa dibaca, Isa? Kelelawar dan paus. Paus dan lumba-lumba memiliki sistem adaptasi yang sama, yaitu ekolokasi. Ekolokasi adalah proses di mana hewan memperoleh penilaian lingkungannya. Hewan memancarkan suara dan mendengarkan gema sebagai gelombang suara yang memantulkan objek yang berbeda di lingkungan. Oke. Kelelawar dan paus disebut ekolokasi, mengeluarkan suara sonarnya untuk mengetahui keadaan di lingkungannya. Lanjut, burung hantu. Coba silakan Fati. Burung hantu dikenal karena matanya besar dan menghadap ke depan, tak seperti umumnya jenis burung lain yang matanya menghadap ke samping, bersama paruh yang bengkok tajam seperti paruh elang, dan susuran bulu di kepala yang membentuk lingkaran wajah. Tampilan wajah leher burung ini demikian lentur sehingga Oke, selanjutnya mari kita bermain game. Oke, tepuk tangan. Nah, kali ini kita akan bermain games tapi tidak di dalam kelas. Kita akan bermain games di lapangan. Persyaratan dan ketentuannya akan Ibu beritahu di lapangan nanti. Tapi sebelum kita menuju ke lapangan, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, pura-pura jari dua, jari panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, pura-pura jari dua, jari warna merah cakra. Jari kanan, tiga jari kiri. Menjelaskan tentang tata cara bermain games ini. Gamesnya adalah berburu hewan. Kalian, setiap kelompok timnya akan mencari hewan-hewan rahasia yang ada di balik kertas tersebut. Oke? Dan kemudian kalian tempelkan pada kertas karton ini dan tuliskan ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya. Kemudian, jika kalian memiliki bukan selain hewan, kalian mendapatkan zone. Paham? Tempelkan pada tabel zone. Paham ya? Lalu di sini yang kalian nilai adalah kecepatan kalian, ketepatan kalian memilih hewan yang sesuai dan ciri-cirinya yang sesuai. Paham ya? Oke. Silakan dibuka. Satu orang maju ngambil, kemudian tempel dan tuliskan. Are you ready? Let's go! Oke, ada lem ditempel dengan lem. Dah, tempel. Orang ketiga.
disebutkan nama-nama hewannya apa? Dan orang kelima dipersilakan. Nah, tadi gimana games kita? Seru. Oke, siapakah tadi juara yang pertama? Oke, kelompok Unta dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Rasa Susanto. Perkenalkan, nama saya Diandra Alika Zara Putih. Perkenalkan, nama saya Desa Sakiantua. Perkenalkan, nama saya Alden. Perkenalkan, nama saya Jaya dari Suara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Sibgotullah. Oke, lanjut. Silakan. Ciri-ciri makhluk berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah makhluk. Ciri-cirinya dapat melakukan suara. Yang lain simak ya. Suara ciri-ciri habitatnya tinggal di laut. Yang kedua adalah pelaku. Ciri-cirinya memiliki paruh seperti bebek dan memiliki suara. Ciri-ciri habitatnya di air. Kemudian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Unta. Tepuk tangan. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Selanjutnya presentasi kelompok Sigum. Persilakan. Mas dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sigum. Saya bernama Mahmud Cengsen. Saya bernama Azhar Sultan. Nama saya Aka. Saya bernama Lanjut. Nama saya Nurul Febriani Santoso. Nama saya Muhammad Padasaka Abdillah. Kami sekarang akan menjelaskan ciri-ciri pada hewan dan ciri-ciri habitatnya. Yang pertama adalah landak. Landak memiliki duri di tubuhnya untuk melindungi dirinya dari predator. Ciri-ciri habitatnya adalah hidup di hutan. Yang kedua, hewan kura-kura memiliki tempurung untuk melindungi dirinya dari serangan predator. Ciri habitatnya yaitu hidup di darat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah yang mau menambahkan? Silakan Danar. Kura-kura juga berjalan lambat karena tempurungnya yang berat. Kura-kura ternyata juga memiliki ciri berjalan dengan lambat karena dia menompang tempurung yang sangat berat. Oke, ada lagi yang menambahkan? Akar, silakan. Memiliki duri di tubuh untuk melindungi dari serangan predator. Oke, sama serangan predator untuk memilih siapa? Hewan? Landak. Hewan landak. Oke, good. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Afin. Untuk hewan nomor satu yaitu Nomor 1 yaitu hewan Bebek. hewan bebek. Bagaimana? ciri-ciri hewan itu adalah memiliki minyak sehingga saat ia berenang bulunya tidak basah. Bebek, ternyata bulu bebek memiliki cairan minyak pada bulunya sehingga ketika bebek berenang, nah tidak akan merasa kebasahan. Oke, bisa dipahami semuanya? Tepuk tangan untuk. Dan sekarang ibu mau mengumumkan kelompok mana yang tercepat, yang menjawab tepat, dan yang tidak. Hanya sedikit yang mendapatkan gambar zoom, yaitu kelompok Unta. Datang kelompok Unta untuk berdiri. Good job untuk kelompok Unta. Oke. Good job.
Satu lagi. Oke, good job. Oke, dan akan ada 9 untuk kelompok yang menang. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sudah semuanya? Oke. Dan teman-teman yang lain jangan berkecil hati, lebih semangat lagi. Dari games ini kita tahu ya bahwa hewan-hewan memiliki ciri-ciri yang sangat unik dan berbeda-beda. Ya nggak? Oke, silakan duduk untuk kelompok unta. Hari ini kita sudah banyak sekali belajar dari pembelajaran tentang apa tadi tuh? Sejarah mempertahankan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian dengan menggunakan unsur-unsur kalimat efektif. Nah, jadi kita juga sudah belajar bermain games tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, apa saja sih yang kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Yuk, silakan. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Fadel, silakan Fadel maju. Dari kegiatan hari ini kita dapat mempelajari bahwa apa yang kita tidak tahu sekarang kita menjadi tahu. Apa aja materinya? Tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kalimat efektif dan kalimat tanya, serta kita dapat mengetahui dengan ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat hewan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Tepuk tangan untuk Fadel. Terima kasih Fadel. Dan kegiatan hari ini Fadel juga mendapatkan disiplin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi dengan kuis. Are you ready? Silakan dimulai. Pembelajaran hari ini kalian sudah bermain game, sudah bermain kuisis, menyenangkan gak hari ini? Seru ya hari ini ya. Besok kita coba lagi dengan permainan yang lain dengan menambahkan ilmu dan wawasan untuk kita semua. Bisa? Bisa. Oke, rencana pembelajaran untuk besok kalian masih dalam kelompok yang sama. Perhatikan nih, serius ya. Kelompok yang sama, kalian membuat mind mapping pada kertas karton pertemuan apa yang dilakukan oleh para pejuang kita mempertahankan kemerdekaan. Kalian kerja kelompok di rumah, kemudian diskusikan dengan baik tentang siasat-siasat dari para pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Alhamdulillah semuanya kegiatan
sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kalian juga hebat-hebat semuanya. Kalian cerdas-cerdas, kalian bermain dengan aktif, dengan disiplin, dan kalian semuanya semangat. Mari kita sudahi kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kepada Safia, Ibu minta untuk menutup doa pada pembelajaran hari ini. Dipersilakan. Hi friends, are you ready? Ready. Greeting to our teacher, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we go home, let's pray based on our religion. Pray with us. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Finish. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, Safia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam